Jangan sampai terlambatnya datang pemberian Allah kepadamu sementara kamu telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan lahirnya keputusasaanmu. Karena sejatinya Allah telah menjamin akan menjawab doa-doamu, tapi terhadap apa yang Allah pilihkan untukmu, bukan terhadap apa yang kamu pilihkan untuk dirimu, dan pada waktu yang Dia ingin, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Baik, ini udah pernah sering kita bahas, namun karena memori manusia gampang terimpit oleh status-status Instagram dan YouTube, maka teks ini perlu diulang-ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun, janganlah hendaknya terjadi ta'akhuru amadil ata, ketika pemberian Allah terlambat turun kepadamu. Pernah kejadian gak minta sesuatu di waktu tertentu tapi Allah belum kasih di waktu itu? Yang paling gampang yang jomblo-jomblo udah pengen melepas jomblo tapi belum ketemu, itu paling gampang. Atau yang belum punya dapat pekerjaan, ingin dapat kerjaan. Yang ingin dapat kendaraan, kendaraannya belum dapat. Yang ingin dapat rezeki, rezekinya belum dapat. Jawabannya apa? Jawaban beliau, jangan sampai pemberian Allah kepadamu itu telat sedangkan engkau serius berdoa dan berusaha, mujiban liyasik, mujiban menyebabkan munculnya ya'sika, keputusasaan di dalam hatimu. Nah, sering gak ngomong begitu? Saya sudah sekian bulan nih doa tapi gak ada hasilnya. Ada yang ngomong begitu? Ya, sering ngomong begitu? Kalau pernah bicara begitu, ini yang disebut mujiban liyasik, dan Allah paling tidak suka sama orang yang putus asa. Jadi ciri-ciri hamba yang tidak diterima jadi kekasih Allah, baru doa sedikit, baru doa setahun, 2 tahun, 3 tahun gak dijawab, terus mengatakan doa saya gak didengar kayaknya. Nah, orang-orang begini, sejak kapan Allah itu tidak dengar orang berdoa? Ada nggak? Pernahkah Allah tidak dengar satu bunyi atau tidak tahu dengan adanya lalat, semut? Pernah nggak? Semut di hari yang gelap, di tempat yang gelap, batunya hitam, itu Allah tahu. Masa cuma kita doa Allah nggak tahu? Nah, jadi keyakinan orang-orang seperti ini yang meyakini bahwa sepertinya doaku belum dijawab. Nah, keyakinan seperti ini yang kemudian membatalkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Allah mengatakan innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Terbayang sedikit Allah tidak dengar doa, batal nggak akidahnya? Batal akidahnya? Dan sudah berapa banyak orang Islam itu nggak Islam lagi. Itu sebabnya saya setiap kali mau mulai sekarang baca syahadat. Apakah baca sendiri atau bacanya berjamaah? Coba sebelum sholat syahadat dulu ya. Siapa tahu dari sholat ke sholat yang itu kita sudah batal syahadatnya. Contohnya yang tadi. Itu bagian aneh kok yang dapat. Nah, itu batal tuh syahadatnya. Ini bab hakikat ya, bukan bab KTP. Secara KTP masih muslim. Secara bab ilmu fikih masih Islam. Tapi secara ilmu rohani, ilmu tauhid itu batal. Ilmu tauhid batal sudah. Makanya ahli hakikat itu agak tegas. Yang lembut itu ahli ma'rifat. Apa beda hakikat dan ma'rifat? Hakikat itu berbicara apa adanya. Fi hadratillah, di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu zul jalali wal ikram, itu tegas. Maka Allah bertajalli kepada Sayyidina Muhammad SAW, memantulkan sifatnya, yaitu sifatul jamal. Maka muncullah rahmatan lil alamin. Nah, kalau bab rahmat, orang begini masih bisa diselamatin.
Orang yang mengatakan tadi, Allah ini apa? Nasib gua kok begini mulu. Berarti dia sedang meratapi nasibnya. Orang seperti itu secara hakikat batal, tapi secara syariat masih muslim. Ya. Bang Dik nih saya ngomong, atau Bang Dik ngomong, Ar-Razi ini nggak bakal diundang kalau nggak podcast sama aneh. Pernah ngomong gitu nggak? Terbersit gitu Bang Dik, secara hakikat batal. Berarti sudah menduakan Allah. Ini contoh aja. Ya. Yang membuat saya diundang orang ngajar di mana-mana itu karena podcast sama Bang Dik atau karena Allah yang mau? Loh, Allah yang mau. Tapi saya ngomong nih, Bang Dik ini kalau nggak aneh yang didik, wah binasa sudah. Nah, itu secara hakikat itu batil. Kalau dia seorang guru, mursyid, itu mursyid yang di kolbunya ada syirik khafi. Ada syirik, sama Bang Dik ngomong kayak tadi, itu syirik khafi. Syirik khafi, ini berbahaya. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi di dalam kolbu yang tidak tampak. Maka yang tahu cuma ahli kolbu. Nah, ini yang sering saya sampaikan sampai 2 bulan, itu yang kita ulang-ulang terus. Kulluka syirkun khafi. Semua yang engkau katakan ini kamu, ini darimu, itu syirik khafi. Kenapa engkau tidak mengatakan ini Allah, tapi Allah menyertakan aku di dalam perbuatannya? Baru benar itu. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya. Nah, ini yang membuat saya senang. Fahuwa dhamina lakal ijabah. Wahai murid, semua doamu sudah dijamin. Dijamin ijabah. Ini perkataan Ibnu Athaillah Sekandari. Semua yang ngaji hikam malam ini adalah murid Ibnu Athaillah Sekandari. Apa kata beliau? Wahai murid, semua yang engkau minta itu sudah dijamin ijabahnya. Pengen diijabah di dunia apa di akhirat? Di dunia. Beneran? Yang mana nih? Ada yang dunia, ada yang akhirat gitu ya. Pengen masuk surga gak? Tahu gak nanti makom di surga itu makom tertinggi itu didapat bagi orang, salah satu yang tertinggi didapat oleh orang-orang yang doanya belum diijabah di dunia, diijabahnya di akhirat. Terus dia ngomong, ya Allah kalau begini sebaiknya dulu aku meminta jangan ijabah di dunia, ya Allah ijabah saja di akhirat. Kenapa orang-orang yang berdoa itu ditinggikan? Karena orang berdoa itu merendah, maka di akhirat ditinggikan.